Halo semuanya. Nah, pada kali ini saya akan menjelaskan sebuah materi menarik terkait dengan hukum dagang, yaitu adalah dasar-dasar perlindungan dari hak kekayaan intelektual. Nah, jadi sebelum saya menjelaskan lebih lanjut mengenai perlindungan-perlindungannya, alangkah lebih baiknya kita mengetahui terlebih dahulu apa sih yang dimaksud dengan hak kekayaan intelektual. Nah, jadi hak kekayaan intelektual ini merupakan suatu hak yang lahir dari adanya kegiatan intelektual yang dilakukan oleh seseorang ataupun beberapa orang yang menghasilkan sebuah karya intelektual. Nah, kegiatan intelektual ini meliputi sebuah kegiatan yang berdasarkan pada keilmuan, keahlian, dan juga keterampilan oleh beberapa orang ataupun seseorang. Nah, di mana tujuan dari hak kekayaan intelektual ini tidak lain adalah untuk melindungi si pemilik hak. Nah, jadi di mana pemilik hak ini juga dapat memberikan haknya kepada pihak ketiga dengan syarat bahwa pihak ketiga ini harus memberikan royalti kepada si pemilik hak dengan tujuan agar si pemilik hak ini dapat memberikan ataupun dapat menciptakan lagi karya-karyanya dianggap bermanfaat bagi masyarakat. Nah, namun dalam pelaksanaannya hak kekayaan intelektual ini masih sering sekali terjadi pelanggaran, sehingga mekanisme perlindungan hak kekayaan intelektual itu tidak sesuai dengan apa yang diharapkan, termasuk di Indonesia sendiri. Nah, di Indonesia itu tuh pelanggaran terkait dengan hak kekayaan intelektual itu masih terbilang tinggi, sehingga Indonesia berada dalam status negara priority watch list. Nah, itu merupakan suatu negara dengan pengawasan ketat terkait dengan pelanggaran hak kekayaan intelektual, diakibatkan bahwa Indonesia masih sering sekali terjadi pelanggaran hak kekayaan intelektual. Nah, terkait dengan upaya dan juga pelindungan pada hak kekayaan intelektual di Indonesia itu sebenarnya sudah ada sejak zaman Hindia Belanda. Nah, kemudian Indonesia merdeka, pemerintah Indonesia itu mulai membentuk undang-undang baru terkait dengan hak kekayaan intelektual. Di antaranya itu adalah Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1961, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1982, dan juga Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1989. Nah, kemudian Indonesia ini bergabung dengan konvensi-konvensi internasional seperti WIPO dan juga WTO, dan mengharuskan Indonesia mulai merubah lagi undang-undang nasionalnya, yang dimana harus disesuaikan dengan peraturan-peraturan dalam konvensi tersebut, sehingga melahirkanlah undang-undang seperti Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 terkait dengan hak cipta dan juga hak terkait. Nah, selanjutnya ada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 terkait dengan merek, Undang-Undang Nomor 13 tahun 2016 tentang paten, Undang-Undang Nomor 29 tahun 2000 tentang varietas tanaman, Undang-Undang Nomor 30 tahun 2000 tentang rahasia dagang, Undang-Undang Nomor 31 tahun 2000 tentang desain industri, dan juga Undang-Undang Nomor 32 tahun 2000 tentang desain tata letak sirkuit terpadu. Nah, di Indonesia sendiri sebenarnya hak kekayaan intelektual ini terbagi menjadi dua kelompok. Nah, di mana ada hak kekayaan intelektual yang pertama, yaitu adalah hak cipta dan juga hak terkait. Nah, sedangkan kelompokan yang kedua itu merupakan hak kekayaan industri. Nah, di mana di sini saya akan menjelaskan mengenai tentang kelompokan yang pertama, yaitu adalah hak cipta dan juga hak terkait. Nah, di mana hak cipta dan juga hak terkait ini merupakan hak kekayaan intelektual yang terdapat pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014. Nah, di mana pendefinisian terkait dengan hak cipta sendiri itu terdapat pada pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014. Nah, di mana pada pendefinisian tersebut terdapat kata ciptaan. Nah, kata ciptaan ini merujuk kepada hasil karya yang dilakukan oleh seseorang dalam bidang ilmu pengetahuan, sastra maupun seni. Nah, di mana diciptakan yang berasal dari hasil keilmuan seseorang, keahlian seseorang, keterampilan ataupun imajinasi yang kemudian diekspresikan dalam bentuk nyata, yaitu berupa karya. Nah, terkait dengan hak cipta sendiri, pelindungannya itu bervariatif, dimulai dari 25 tahun, ada yang sampai penciptanya meninggal dunia, ada juga yang 70 tahun setelah si pencipta tersebut meninggal dunia. Nah, terkait dengan hak terkait, nah, di mana hak terkait ini merupakan suatu hak yang lahir dari adanya reaksi terhadap perkembangan teknologi yang dianggap mampu untuk menyebarluaskan tentang hasil karya ciptaan seseorang. Nah, di mana hak
terkait ini merupakan suatu hak yang berkaitan dengan hak cipta, di mana para pihak yang mendapatkan hak terkait itu tuh dianggap berperan dalam terwujudnya sebuah hak cipta. Nah, jadi seperti pelaku pertunjukan kayak aktor, aktris, produser rekaman, dan juga seperti lembaga penyiaran. Nah, mereka ini merupakan pihak-pihak yang dimana dapat menyebarluaskan terhadap suatu karya, walaupun mereka ini tidak menciptakan suatu karya, namun keberadaan mereka ini dapat menyebarluaskan sebuah karya yang diciptakan oleh seseorang sehingga dapat menghidupkan suatu karya dan juga dapat menyebarluaskan ke masyarakat sehingga masyarakat ini dapat menikmati dan juga memanfaatkan hasil karya seseorang, sehingga seperti lembaga penyiaran, pelaku pertunjukan dan juga produser rekaman itu dianggap memiliki hak terkait. Nah, selanjutnya pengelompokan yang kedua itu merupakan hak kekayaan industri. Nah, di mana hak kekayaan industri ini merupakan suatu hak yang mendapatkan pelindungan dalam bidang-bidang industri. Nah, di mana pada hak kekayaan industri ini itu tuh terdapat beberapa klasifikasi. Nah, di antaranya itu adalah paten, ada merek, ada desain tata letak sirkuit terpadu, ada desain industri, ada rahasia dagang, dan juga ada varietas tanaman. Dan itulah materi terkait dengan dasar-dasar perlindungan yang bisa saya jelaskan. Semoga materi yang saya jelaskan ini bermanfaat bagi teman-teman semua yang ingin mempelajari tentang apa sih itu hak kekayaan intelektual. Saya ucapkan terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa.